Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya sebuah kota itu bisa lahir dari hutan belantara? Nah, kali ini kita bakal bongkar kisah Wonosobo. Sebuah permata di dataran tinggi Jawa yang ternyata namanya aja udah nyimpen rahasia asal-usulnya. Coba deh bayangin, sebuah tempat yang diselimutin kabut pagi, diapit sama lereng Gunung Sindoro dan sumbing yang gagah banget. Tanahnya subur, kehidupannya semarak. Ya, inilah Wonosobo yang kita kenal sekarang. Tapi nih, untuk benar-benar paham siapa mereka, kita harus mundur, jauh ke masa lalu. Pertanyaannya kan simple, tapi dalam. Gimana sih sebuah komunitas, sebuah peradaban bisa lahir? Nah, kisah Wonosobo ini ngasih salah satu jawabannya. Jawaban yang kerennya tertulis di antara pepohonan dan lembah-lembahnya. Oke, kita masuk babak pertama. Hutan yang jadi rumah. Ini soal asal-usul. Cerita tentang gimana alam liar itu pelan-pelan mulai dijinakan oleh manusia-manusia pertama yang datang ke sana. Nah, ini dia nih yang paling menarik. Lihat deh, nama Wonosobo itu sendiri udah kayak cerita mini. Dari bahasa Jawa kuno, Wono itu artinya hutan. Terus Sobo itu artinya wilayah atau tanah. Jadi kalau digabung, Wonosobo itu secara harfiah artinya wilayah yang diambil dari hutan. Namanya sendiri udah jadi sejarahnya. Keren kan? Jadi, bayangin aja, di awal abad ke-17, daerah ini tuh beneran hutan lebat. Nah, yang pertama datang itu para perintis, para petani gunung. Merekalah yang nekat membuka lahan, bangun pemukiman-pemukiman kecil, ya di tempat kayak dataran tinggi Dieng sama Kalibeber. Mereka mengubah belantara jadi cikal bakal sebuah komunitas. Tapi komunitas-komunitas kecil ini nggak berdiri sendiri loh. Mereka itu ada di bawah pengaruh Kesultanan Mataram Islam yang waktu itu kuat banget. Nah, dari sinilah muncul catatan pemerintahan formal pertama yang dipimpin oleh seorang tokoh namanya Tumenggung Jogonegoro. Ini langkah awal banget menuju sesuatu yang lebih terorganisir. Setiap cerita hebat pasti punya titik balik kan? Nah, buat Wonosobo, titik baliknya itu ditempa di tengah api perang. Identitas modernnya itu lahir dari sebuah konflik besar yang bisa dibilang mengubah peta Jawa. Tahun 1825, Perang Diponegoro meletus. Ini perlawanan besar-besaran melawan penjajah Belanda. Dan Wonosobo, dengan medan yang strategis banget, mereka bukan cuma jadi penonton. Wilayah ini justru jadi salah satu basis utama pasukan perlawanan. Nah, di tengah-tengah kekacauan perang ini, muncullah seorang pemimpin baru. Namanya Kiai Muhammad Ngarpah. Ingat nama ini ya, karena dia tokoh kunci yang bakal nentuin masa depan Wonosobo. Karena kepemimpinannya yang hebat itu, Kiai Muhammad Ngarpah kemudian dapat gelar Tumenggung Setionegoro. Dan ini poin paling pentingnya. Beliau memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi yang sekarang kita kenal sebagai kota Wonosobo. Momen inilah kelahiran resmi Kabupaten Wonosobo. Oke, Wonosobo udah resmi berdiri. Tapi tantangannya nggak berhenti di situ. Mereka harus pintar-pintar menavigasi dunia yang terus berubah, dari zaman kolonial sampai kemerdekaan. Yuk, kita lihat gimana kepemimpinannya beradaptasi. Nah, slide ini nunjukin kesinambungannya dengan jelas banget. Kita lihat ya, dari Tumenggung Jogonegoro di era Mataram, lanjut ke masa kolonial, ada tokoh kayak Tumenggung R. Mangkuenkusumo yang mimpin di bawah sistem Belanda. Sampai akhirnya setelah merdeka, ada bupati-bupati seperti R. Sumindro yang mengawal transisi ke Republik Indonesia. Jadi benang merah kepemimpinan lokalnya itu kuat banget, nggak pernah putus. Terus gimana dengan Wonosobo hari ini? Yuk kita bedah identitas modern si permata dataran tinggi ini, yang pastinya dibentuk oleh sejarahnya yang panjang. Identitasnya itu perpaduan yang unik banget. Coba lihat, di satu sisi ada warisan kuno yang super megah, kayak dataran tinggi Dieng yang ikonik itu. Di sisi lain, dia ini pusat pertanian yang subur, penghasil kentang, sayuran, sama kopi pegunungan yang kualitasnya juara. Dan yang paling penting, budayanya itu masih hidup banget, dari tradisi agrarisnya sampai dialek Banyumasan yang khas. Semua ini nyatu jadi satu, membentuk Wonosobo yang modern. Jadi, apa nih kesimpulan dari semua perjalanan kita tadi? Intinya satu, semuanya kembali ke warisan yang tertulis di atas tanah Wonosobo itu sendiri. Mulai dari hutan belantara yang dibuka oleh para perintis, terus jadi medan perang yang melahirkan sebuah kabupaten, sampai sekarang jadi tanah subur yang menghidupi masyarakatnya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Wonosobo itu bukan sekedar area geografis, tapi sebuah mosaik hidup dari sejarah dan kehidupan, di mana masa lalunya itu masih terus bernafas sampai hari ini.
Kisah Wonosobo ini, yang ternyata tersembunyi di dalam namanya sendiri, bikin kita jadi mikir ya. Mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan juga. Kira-kira, sejarah apa sih yang tersembunyi di balik nama kota asal Anda? Coba deh cari tahu. Terima kasih sudah menyimak.